Halo guys, jumpa lagi di RC Gazem. Kali ini kita sudah kedatangan RC yang siap bikin kalian ngiler, MJX H8H Allrock 1:8 dengan body Land Rover Defender. Walaupun body ini nggak license, tapi looksnya udah Defender banget. Penasaran sekekar apa dan sekeren apa performanya? Langsung saja kita unboxing. Kotaknya gede banget cok. Udah kerasa kalau ada monster di dalamnya. Kotak ini terbuat dari foam keras, lagi-lagi persis kotak ikan, tapi warnanya abu-abu dengan detail elegan, mewah, dan maco. Serta ada stiker Allrock yang menambah kesan premium dari kotak ini. Oh iya, kita pesen RC ini di Importir Mainan, toko RC lengkap dan murah di Indonesia. Kalian bisa follow Shopee dan Tokopedia-nya. Lanjut, membukanya cukup tekan 4 tuas ini dan angkat. Berasa buka barang mewah cok. Di dalamnya kita langsung disambut hangat dengan manual book dan stiker waterproof dari MJX. Dan ada remote di sebelah sini. Sekilas remote ini terlihat kompeten dan meyakinkan. Kita bakal bahas fiturnya nanti. Dan ini dia monster maco dari MJX. Gila, ini mah gede banget. Berat dari RC ini itu di angka 5,4 kg. Jadi kalau kamu dilempar sama ini RC, dijamin mokat wah. Dan di bawah RC ini ada kotak tersembunyi, isinya spring shock dan aksesoris lainnya. Sekarang mari kita bahas eksterior dari RC ini. Lihat detail bodinya, walaupun berbahan Lexan, tapi kelihatan seperti hard body. Kesan scale realismnya dapet banget. Pada bagian depan kita mendapatkan bumper khas Defender dengan aksen 2 lampu. Sayangnya, bumper untuk pemasangan winch dijual terpisah. Detail lampunya realistis dan gak usah khawatir lampu ini hilang, karena ini terpasang dengan kuat. Grill depan dengan ornamen lurus horizontal dan terbuat dari plastik keras menambah kesan gagah dari RC ini. Dipadukan dengan headlamp yang di frame dengan ornamen khas Defender, dijamin kamu bakal betah memandang RC ini. Pada bagian kap depan, kita mendapatkan desain simple dengan perpaduan warna hitam matte dan abu-abu. Proporsi kaca depan yang ideal, dilengkapi dengan aksesoris snorkel, roll cage, kaca spion yang detail dan bisa dilipat, dan tentunya LED bar yang lebarnya barbar, menambah kesan maco dari RC ini. Kita akan bahas lightingnya nanti. Lanjut ke bagian atas, kita mendapatkan roof rack yang menambah nuansa adventure dari RC ini. Dari sekian banyak roof rack plastik yang saya pegang, roof rack ini yang paling solid. Plastiknya keras banget, kokoh dan kuat. Instalasi roof rack ini menggunakan baut, jadi pasti kuat banget sob. Pada bagian samping, RC sepanjang 680 mm ini juga nggak kalah detailnya. Terdapat 3 kaca, 1 kaca kabin pengemudi, 1 kaca kabin penumpang, dan 1 kaca bagasi, yang tentunya mengekspos interior dari RC ini. Desain roll cage yang memanjang ke belakang bikin kamu nggak perlu khawatir bodi ini rusak ketika bermain. Tidak lupa ada detail engsel pintu, door handle, dan ya, fender yang Defender banget. Diinstal dengan menggunakan baut 1,5 mm menambah scale RC ini. Dan tidak lupa desain footstep yang super scale dari RC ini. Footstep ini dibuat dari material plastik keras yang kokoh. Pada bagian belakang, detailnya nggak main-main wah. Kita dapat ban serep, ban beneran dong. Dapat aksesoris lift jack dan jerrycan yang super gede, gokil. Dan gak lupa bumper belakang super keras yang dilengkapi dengan hook, menambah greget RC ini. Jangan senang dulu, hooknya plastik ya, jangan dipasangin winch, copot wah. Dan yang terakhir ada lampu dan lampu sein. Sayang sekali lampu belakang itu ketutupan lift jack dari RC ini. Overall, body dari RC ini cakep banget. Material body cukup tebal walaupun Lexan. Dan finishing cat yang rapi dan detail off-road yang menarik. Gimana menurut kamu? Berapa rating body Land Rover Defender ini? Jangan lupa komen ya. Kita lanjut ke ban dan suspensi.
Ban dari RC ini gede banget, berukuran 132 mm dengan tapak khas Defender, dan ban ini menggunakan velg 2,2 inch. Sayangnya, velg ini belum bedlock dan masih menggunakan lem vented. Surprisingly, ban ini menggunakan soft compound dan jelas ban ini bisa dipakai. Kita tinggal tutup aja lubang kecil di velg agar ban ini nggak kemasukan air. Tapi setelah saya coba main dengan ugal-ugalan, ban ini terlalu soft. Sepertinya butuh suntikan dana dan restu istri. Pada bagian shock, RC ini menggunakan metal oil shock. Ya kali, RC sebesar ini pakai shock plastik, kebeneran lu MJX. Dengan tinggi bal to bal 100 mm, shock ini memiliki kualitas yang cukup bagus. Ribonnya enak dan sudah drop shock dari sananya. Travelnya gila, mencapai 12 cm. Didukung dengan ground clearance 9,5 cm, menambah fleksibilitas dari RC ini. Pada bagian belakang kita mendapatkan sway bar. Tujuan dari fitur ini agar bagian belakang dari RC kita nggak limbung atau linglung. Sebelum membahas elektronik, untuk membuka RC ini teman-teman cukup memutar pin ini dan sudah dilengkapi dengan 2 magnet. Jadi jangan khawatir ketika bermain, bodi RC ini nggak bakal goyang-goyang. Kita ke bagian elektronik. Nah, ini dia gong dari RC ini. Dilengkapi dengan motor 3970 brushless dan ya, sudah FOC, Field Oriented Control. Tentu, spesifikasi ini membuat RC ini secara instan menjadi RC yang bisa dibawa main smooth dan main ugal-ugalan. Emangnya kenapa bang kalau brushless? Kontrolnya lebih halus, efisien energi, irit baterai, dan tentunya badak. Tentu, motor ini disupport dengan ESC 80 ampere. Dilengkapi dengan fan agar ESC ini nggak overheat. Feel dari ESC ini cukup smooth, mudah dikendalikan, dan tentunya nggak berisik. Masih belum puas? ESC ini bisa diatur melalui smartphone kamu. Cukup download aplikasi Angry Snail, hidupkan RC kamu, dan koneksikan dengan aplikasinya. Kalian bisa mengatur drag brake, fitur lainnya sesuai dengan preferensi bermain kamu. Pada bagian gearbox, kita mendapatkan mekanisme dual speed transmission, high gear dan low gear. Low gear dari RC ini juga sudah lumayan kenceng, tapi feel smoothnya tetap dapet. Dan pada mode high gear, RC ini bener-bener ngacir, kayak dikejar mama setelah mecahin toples lebaran. Untuk kualitas dari gearbox, teman-teman gak perlu khawatir. Gearbox ini sudah full metal, bahkan untuk spur gearnya. Untuk bagian receiver, RC ini sudah dilengkapi dengan cover. Karena RC ini memiliki spesifikasi IP67, anti air dan anti karat, tapi dengan limit tertentu. Kita sudah mendapatkan seal waterproof untuk di box receiver. Biar lebih pede, teman-teman bisa waterproof ulang lagi receiver ini dengan menggunakan kutek. Dan receiver ini sudah 8 channel. Ini doang bang fiturnya, sabar. RC ini tentu juga menawarkan fitur lainnya. Ya, fitur open dan lock diferensial, depan belakang cok. Jadi kalau kamu main ugal-ugalan, kamu bisa open lock gardan depan dan belakang agar RC kamu jadi lebih stabil ketika ngebut. RC ini memiliki 3 mini servo, 1 untuk pengaturan dual speed dan 2 untuk pengaturan diferensial. Satunya berada di depan dan yang satunya berada di belakang. Apakah servo ini awet? Yap, tentu, karena sudah menggunakan mekanisme servo saver. Agar servo kamu lebih awet, jangan lupa lapisin pakai kutek. 3 servo ini biar cantik dan tahan lama. Pada servo belok-belok, kita mendapatkan servo yang lumayan badak, 35 kg. Tentu sudah waterproof dan metal gear. Link servo ini juga menggunakan servo saver. Tentu ini bikin kamu nggak perlu teliti-teliti lagi ketika sedang menyiksa RC ini. Untuk torsi, servo Angry Snail ini tergolong bagus untuk RTR. Sedangkan bagian gardan, kalian gak usah khawatir lagi. Gardan dari RC ini sudah portal, full metal dan full bearing. Menggunakan as XPD tentu membuat kamu lebih lincah di medan off-road. Untuk drive shaft atau kopel, RC ini menggunakan CVD yang berbahan stainless.
Tentu ini kabar baik karena couple seperti ini menjanjikan durabilitas. Kita mendapatkan 8 link rod yang juga berbahan stainless dan link rod ini tebel banget. Tapi teman-teman perlu memperhatikan end rodnya ketika bermain karena end rodnya terkesan ringkih. Pada bagian bawah kita mendapatkan side plate yang berpola heksagonal yang menambah kesan premium dari RC ini. Plastiknya keras dan terkesan kompeten. Begitu juga dengan bagian skid plate-nya. Dan yang terpenting ialah pada bagian sasis. RC ini sudah berbahan stainless tebal. Jadi tentu RC ini secara kualitas menjanjikan durabilitas. Satu-satunya komponen yang tidak saya suka adalah kualitas dari inner fender yang sudah kayak mental boti, meleot-leot. Sisanya RC ini memberikan kita build quality yang kompeten. Kita lanjut ke lighting. RC ini memiliki 10 model lampu, banyak banget. Tapi sepertinya kita hanya menggunakan satu mode saja, karena 9 model lainnya kayak kelakuan anak pejabat. Untuk menggunakannya, kalian bisa lihat manual booknya. Di sana ada mekanisme mengatur mode lampunya. Sedangkan modulnya berada di belakang interior. Modul khas Cina sekali, dengan colokan 3 pin yang kalau kita angkat, konektornya juga ikut keangkat. Untuk bagian remote, RC ini di luar ekspektasi saya. Ternyata remote ini cukup enak dan nyaman untuk dimainkan. Kalian bisa mengatur diferensial gardan dan dual speed melalui 3 tuas yang berada di atas. Dilengkapi dengan fitur trim throttle, trim steering, pengaturan radius belok, pengaturan sensitivitas throttle, dan jika kalian memasang winch, channel 7 dengan sukarela support untuk pemasangan winch. Mantep cok. Sekarang kita ke pertanyaan, apakah RC ini worth it? Alasan RC ini worth it ialah pertama, dengan harga 6 jutaan, RC ini menawarkan pengalaman bermain RTR yang sepenuhnya berbeda dengan RC 1:10. Kalian bisa crawling dan juga bisa ugal-ugalan. Pengalaman yang jarang diberikan RC dengan harga yang sama. Kedua, detail eksterior yang scale dan build quality yang oke. Dan ketiga, kenapa RC ini worth it ialah motor brushless dan ESC 80 ampere yang bisa diatur dengan smartphone. Tentu ini fitur yang bikin kita nggak perlu merogoh kocek sampai inti bumi untuk mengupgrade RC ini. Spare partnya gimana bang? Spare partnya sudah tersedia di importir mainan. Jadi tenang aja guys. Dan yang bisa kamu pertimbangkan sebelum membeli RC ini ialah skala. Seperti yang kita ketahui, skala 1:8 belum terlalu populer di Indonesia. Event-event masih cenderung ke skala 1:10. Alasan kedua ialah interiornya jelek. Udah, itu aja. Capek mah gua. Gimana menurut kalian? Tertarik nggak untuk menjajal ketangguhan dari RC yang satu ini? Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat kalian. Dan yang paling penting, subscribe RC Gazem untuk review RC lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Goodbye.